Om Swastiastu, halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini, saya, Ibu Masliana Agustini bisa kembali lagi menemani kalian belajar pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Anak-anak, sekarang kita sudah ada di kompetensi dasar 3.7, yakni menganalisis nilai-nilai dalam novel ya. Nah anak-anak, sebelum kita masuk bagaimana sih menganalisis nilai-nilai dalam novel, Ibu akan menyampaikan hakikat novel dulu terlebih dahulu pada kalian. Novel ini berasal dari bahasa Italia, novella. Jadi artinya adalah kisah anakku. Novel diklasifikasi menjadi dua ya. Yang pertama, novel serius. Novel serius itu punya karakteristik anak-anak. Jadi yang pertama, dia real kehidupan ya. Jadi benar-benar membicarakan tentang kehidupan yang nyata. Kemudian yang kedua, dalam novel serius itu biasanya masalah yang disajikan itu kompleks, rumit, tidak sederhana. Kemudian yang ketiga, novel serius itu tidak mengabdi pada selera masyarakat. Jadi novel serius itu dibuat bukan karena pembaca menginginkannya, tapi memang ada suatu kepentingan tertentu anakku. Jadi entah ingin menyampaikan nilai apa kepada pembaca, bukan karena pembaca menyukainya. Contohnya adalah novel Siti Nurbaya. Salah satu novel klasik yang tentunya kalian semua pasti sudah mengenalnya, yakni novel Siti Nurbaya. Ini bisa dikategorikan menjadi novel serius. Kemudian yang kedua, jadi klasifikasi yang kedua dikatakan novel populer. Ciri dari novel populer yang pertama, dia tidak mengutamakan unsur kebenaran, nak. Jadi entah itu real ada dalam dunia nyata atau tidak, itu tidak penting dalam sebuah novel populer. Yang kedua, alurnya sederhana, jadi tidak rumit karena diharapkan pembaca menyukainya. Karena yang ketiga, dia mengejar selera pembaca. Jadi masalah-masalah yang disajikan dalam novel populer itu biasanya sederhana, menyenangkan, disukai oleh pembaca. Misalnya, kalian pasti tahu novel Dilan ya. Dan pasti banyak juga di antara kalian yang menyukai novel tersebut. Itu adalah salah satu jenis novel populer. Unsur-unsur dalam novel. Yang pertama unsur intrinsik. Di intrinsik ini tentunya ada analisis tema, alur atau plot, tokoh dan penokohan, latar itu ada 3, latar tempat, waktu, dan suasana. Sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik dari novel, ini tentunya kita bisa menganalisis ya, agama, sosial budaya, pendidikan, pekerjaan, dan ideologi seorang pengarang. Kira-kira apakah tercermin dalam isi novelnya atau tidak? Nilai-nilai dalam novel. Ada 5 nilai yang biasanya terkandung dalam sebuah novel. Yang pertama, nilai budaya. Sesuatu dikatakan mengandung nilai budaya apabila ada kebiasaan tradisi yang tertuang dalam, entah itu dalam dialog, dalam sebuah novel, ataupun dalam kutipan sebuah novel ya. Jadi ketika ada tradisi kebiasaan bila mana sesuatu dikatakan sebuah mengandung nilai budaya, ketika suatu hal itu berulang menjadi kebiasaan masyarakat, itu berarti penggalan tersebut mengandung nilai budaya. Kemudian yang kedua, nilai sosial, interaksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Ketika kalian menemukan sebuah penggalan yang mengandung interaksi manusia yang satu dengan manusia lainnya, berarti penggalan tersebut mengandung nilai sosial. Yang ketiga, nilai moral ya. Jadi ini menghubung tentang tingkah laku, etika seseorang. Nilai agama, hubungannya dengan Tuhan, dan nilai pendidikan. Biasanya ketika kita membaca sebuah novel, apa namanya saja pendidikan ya. Pendidikan itu proses mendidik. Apakah ada sesuatu yang dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu? Itu termasuk sebuah nilai pendidikan anak-anak. Contoh analisis.
Jadi kali ini Ibu menampilkan contoh analisis ya, menganalisis nilai-nilai dalam novel Sang Pemimpi. Jadi kalian lihat Ibu memiringkan judul novel Sang Pemimpi. Aturannya dalam suatu ejaan, judul buku, judul koran ya, atau mungkin judul majalah, ketika dalam kalimat dia penulisannya harus dimiringkan. Makanya Ibu tulis miring. Ibu coba menganalisis nilai budaya dalam novel Sang Pemimpi. Jadi kalian bisa menganalisis dengan cara seperti ini. Kebiasaan dalam daerah tertentu juga memengaruhi tata cara dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat dari kutipan di bawah ini. Kebiasaan, karena nilai budaya itu adalah kebiasaan anakku. Kemudian Ibu berikan contoh tanda petik 2 ya. Ini adalah kalimat yang ada dalam novel Sang Pemimpi. Bunyinya, dan seperti kebanyakan anak-anak Melayu miskin di kampung kami yang rata-rata beranjak remaja, mulai bekerja mencari uang. Titik-titik, jadi ada lanjutannya, tanda petik, SP, jadi singkatan dari Sang Pemimpi, 32 halaman 32. Jadi nanti kalian menganalisis seperti ini, silakan tulis kalian analisis apa, nilai budayakah, kemudian sampaikan argumen, kemudian berikan tanda petik 2, kutipan itu maksudnya ya. Berikan judul, singkatan judul novel yang kalian analisis, koma halamannya dia. Kemudian berikan pendapat kalian kenapa kalian mengatakan penggalan tersebut termasuk nilai budaya. Seperti yang Ibu lakukan, di bawahnya Ibu sampaikan, masyarakat Melayu ketika beranjak dewasa, kebanyakan mereka sudah berusaha bekerja mencari uang untuk membantu keluarganya dalam mencukupi kebutuhan hidup. Maka tidak heran. Nah, jadi di sini berargumen bahwa kenapa dia masuk nilai budaya, karena kebiasaan orang Melayu memang dia sudah suka mencari uang. Nah, orang Melayu itu suka merantau. Makanya itu salah satu pemilihan kenapa bahasa Melayu dijadikan salah satu bahasa sebagai gini ya, sandaran bahasa Indonesia. Baiklah anaknya, itu dia contoh cara menganalisis Ibu pilih nilai budaya. Sekarang untuk tugasnya silahkan kalian pilih sebuah novel. Kemudian, ralat ya, kurang U. Kemudian analisis nilainya nak. Jadi pilih salah satu novel bebas. Mau sama silahkan, tapi analisisnya berbeda ya. Jadi pilih sebuah novel. Kemudian kalian analisis. Dalam buku tugas kalian, tulis judul novelnya, karya siapa novel tersebut, dan di bawahnya analisis nilai apa yang terkandung dalam novel tersebut. Misalnya nilai budaya seperti yang Ibu pakai contoh tadi, atau ada nilai-nilai lainnya, silakan tulis tangan ya. Setelah selesai, itu difoto, dan nanti dikirim ke link drive yang tentunya sudah akan Ibu sediakan. Kalian setelah foto, tolong ganti format foto JPG tersebut ke format PDF ya. Untuk waktu membuat tugas ini 1 minggu. Jadi batas terakhir adalah minggu depan di jam 12 malam. 1 minggu Anda punya waktu untuk mencari novel, kemudian menganalisisnya ya. Jadi ingat, tugasnya harus ditulis tangan. Novelnya sama tidak masalah, tapi isinya jangan sama ya nak ya. Dengan formatnya seperti biasa harus diawali dengan nomor absen, kemudian tanda hubung nama lengkap, dan kelas. Baiklah anakku, demikian pelajaran hari ini. Terima kasih, Ibu tutup dengan Om Santi Om.